In the book Living Temple, there is presented the Alpha of deadly heresies. The Omega will follow, and will be received by those who are not willing to heed the warning God has given. I am instructed to speak plainly. Meet it, is the word spoken to me. Meet it firmly, and without delay. Oke, kita mulai, kita punya bagian keempat daripada seri The Alpha and Omega of Deadly Heresies in Adventism. Inilah bagian terakhir daripada seri ini. Dan bagian ini berjudul The Identity of Christ atau identitasnya Kristus. Nah, kita mengerti kata identitas ya. Identitas itu hanya bisa berlaku bagi orang tertentu. Dia nggak bisa memiliki lebih dari satu identitas. Dia hanya memiliki satu identitas karena manusia itu unik. Nggak bisa identitas itu, dia adalah saya, dia juga saya, dan dia juga saya. Itu 3 identitas, bukan satu. Jadi kita mau lihat identitasnya Kristus. Identity, Jadi Matius 16 mulai 13 sampai 16, kita tahu di sini bahwa Tuhan Yesus menanyakan kepada murid-muridnya, dan dia tanyakan kepada murid-muridnya, kalau murid-muridnya tahu apa yang orang bilang tentang dia. Jadi Tuhan Yesus tanyakan, mereka tahu nggak identitas saya? Itu yang Tuhan Yesus tanyakan kepada murid-murid. Lalu ayat 14, ada yang bilang identitas kamu adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang bilang kamu Elia. Ada yang bilang yang lain lagi. Ada yang bilang kamu identitasnya Jeremia. Ada yang bilang kamu identitasnya adalah salah satu daripada nabi-nabi. Itu kamu. Jadi kamu Yohanes Pembaptis, kamu Elia, Jeremia. Itu identitas. Dan kalau identitas itu Jeremia, hanya ada satu Jeremia yang di Alkitab ini, walaupun nama itu banyak ya, tapi hanya bicara tentang satu Jeremia, yang mana bukunya adalah nama buku Alkitab. Dan hanya ada satu Yohanes Pembaptis, hanya ada satu Elia berdasarkan cerita Alkitab ini. Jadi apakah guru mereka Elia? Apakah guru mereka Yohanes Pembaptis? Apakah guru mereka Jeremia? Lalu ayat 15 Tuhan Yesus lanjut. Tuhan Yesus tanyakan kepada murid-muridnya sekarang. Oke, sekarang saya mau tanyakan kepada kamu. Saya siapa? Saya identitasnya siapa? Dan Simon Petrus menjawab dan berkata, engkau identitasnya adalah Kristus, anak God yang hidup. Itu identitas kamu. Artinya kamu bukan Yohanes Pembaptis, kamu bukan Elia, kamu bukan Jeremia, kamu adalah Kristus, anak God yang hidup. Itu identitas kamu. Lalu mari kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus terhadap jawaban Petrus. Dan Tuhan Yesus menjawab dan berkata kepada Petrus, diberkatilah engkau Simon Barjona. Diberkati artinya benar kan? Karena daging dan darah bukan yang mengungkapkan itu kepada kamu. Jadi bukan daging dan darah, bukan manusia yang ungkapkan itu kepada kamu. Artinya kebenaran itu diungkapkan kepada Petrus. Sehingga Petrus
bisa jawab identitas Kristus dengan benar. Dan bukan manusia yang ungkapkan itu kepada kamu, tetapi Bapakku yang berada di surga lah yang mengungkapkan kebenaran itu kepadamu. Dan kita tahu Bapa di surga, Bapa punya roh di dalam Petrus, betul? Nggak bisa Bapa di bumi, tapi Bapa punya roh yang berada dalam Petrus lah yang mengungkapkan kebenaran itu. Jadi benar, Tuhan Yesus bilang, ya, saya punya identitas adalah Kristus, anak God. Dan itu, kamu tahu itu karena Bapakku. Rohnya Bapa yang bilang kebenaran itu kan. Di 1 Yohanes 4 ayat 15 dikatakan, barang siapa mengakui bahwa Tuhan Yesus itu anak God, Petrus kan, Petrus. Dan kita tahu bahwa Bapa punya roh yang berdiam dalam Petrus, sehingga Petrus bisa mengungkapkan kebenaran itu. Kita lanjut di 1 Yohanes. Barang siapa mengakui bahwa Yesus itu anak God, Petrus, Bapa atau roh Bapa berdiam dalam dia. Jadi benar. Itu yang dibilang Tuhan Yesus, dan ini yang Yohanes bilang di 1 Yohanes 4:15. Roh Bapa yang mengungkapkan kebenaran itu. Jadi kita tahu roh Bapa itu nggak pernah bisa bohong. Bapa, anak, roh Bapa nggak bisa bohong. Mustahil. Nggak bisa. Itu benar. Jadi kalau roh Bapa bilang itu benar. Sebagaimana yang dibilang, itulah kebenaran. Itulah identitas daripada Kristus, anak God. Oke? Kita ke Matius. Kita lanjut lagi. Dan Tuhan Yesus, setelah itu Tuhan Yesus lanjutkan. Tuhan Yesus bilang, saya katakan kepada kamu, kamu adalah Petrus atau batu kecil, batu kerikil. Kamu adalah batu kerikil. Kamu Petrus. Tapi dia bilang, di atas batu ini, batu karang. Di atas batu ini, kita tahu batu adalah fondasi. Dan Tuhan Yesus baru bilang, benar, saya adalah anak Bapa, benar. Dan di atas kebenaran ini, artinya di atas kebenaran bahwa saya adalah anak Bapa, saya, Tuhan Yesus bilang, saya akan membangun gereja saya. Kristus punya gereja dibangun oleh Kristus. Membuat gereja ini nggak bisa jatuh, sama dengan di Matius 7, adalah kebenaran bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Semua yang keluar dari mulut Bapa yang diucapkan Tuhan Yesus, itulah fondasinya. Dan yang baru diungkapkan adalah Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Jadi gereja yang berdiri, gereja Kristus adalah gereja yang mengakui bahwa Tuhan Yesus anak Bapa. Dan gereja Kristus memiliki roh Bapa sehingga gereja Kristus bisa mengakui hal itu. Sementara yang bukan gereja Kristus akan menyangkal itu. Buktinya mereka bukan gereja Kristus karena mereka tidak memiliki roh Bapa yang mengungkapkan kebenaran itu. Dan kita sudah belajar terakhir kali, kita belajar bahwa cuma ada dua roh. Cuma ada dua roh. Salah satunya roh setan. Jadi kalau bukan gereja Kristus, artinya synagogue of Satan, gereja setan yang kita sudah belajar. Okay? Jadi gereja setan itu tidak mau mengakui bahwa Kristus itu anak Bapa. Sementara gereja Kristus mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa. Dan inilah yang membangun gereja sehingga gereja nggak bisa akan jatuh. Kita lanjut di kutipan Desire of Ages. Petrus mengungkapkan kebenaran, yang Petrus bilang adalah kebenaran. Jadi Tuhan Yesus itu anak Bapa, itu kebenaran. Petrus mengungkapkan kebenaran yang adalah fondasi daripada iman gereja. Betul? Jadi Petrus ungkapkan kebenaran. Petrus ungkapkan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah fondasi bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar anak Bapa. Artinya Tuhan Yesus Kristus anak God
itu adalah identitas Kristus. Nggak ada yang lain yang bisa memiliki identitas itu, karena setiap manusia atau Bapa dan Anak pun identitasnya berbeda. Nggak ada dua oknum lalu identitasnya sama. Nggak bisa itu. Itu namanya false identity. Itu mencuri identitas. Saya mukanya begini, tapi saya ada KTP orang lain. Nggak bisa itu. Oke, Kolose 1 ayat 15 dan 16. Kita lihat di sini. Tuhan Yesus, kita tahu ini bicara tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah image daripada God yang tidak bisa dilihat. Nah, tidak bisa dilihat ini bukan berarti nggak ada bentuknya, tapi manusia nggak bisa melihatnya kan. Manusia sudah terpisah oleh dosa. Jadi Tuhan Yesus adalah image daripada God yang manusia dosa ini nggak bisa lihat. Dan Tuhan Yesus adalah firstborn. Firstborn itu sama dengan anak sulung, anak pertama, yang pertama lahir. Dan banyak orang menggunakan ayat ini untuk bilang bahwa, oh ini bicara tentang waktu dia lahir sebagai manusia. Ini waktu dia lahir dari Maria, dia firstborn. Tapi waktu di surga dia nggak firstborn. Ini bicara tentang waktu dia lahir dari Maria. Mari kita lihat bahwa ini bukan bicara waktu dia lahir dari Maria, firstborn ini. Buktinya dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah image daripada invisible God, firstborn yang lahir pertama dari semua makhluk yang pernah ada, termasuk Maria. Jadi ini menunjukkan bahwa semua makhluk termasuk Maria ada setelah firstborn. Semua makhluk termasuk ibunya Maria di bumi ini adanya setelah Tuhan Yesus firstborn. Jadi nggak bisa ada Maria dulu baru ada firstborn. Ayat ini bilang firstborn dulu baru semua termasuk Maria. Dari semua yang diciptakan. Ayat 16, karena oleh dialah semua diciptakan. Dan semua diciptakan melalui dia. Dia sebelum segala-galanya dalam hal yang diciptakan. Firstborn Tuhan Yesus sebelum segala-galanya termasuk Maria. Sudah bisa lihat bahwa ini nggak bicara tentang Tuhan Yesus waktu lahir di bumi ini. Dia sudah firstborn sebelum dia datang ke bumi. Dan kalau dia firstborn, sekarang pertanyaannya, apakah God, Bapa firstborn? Nggak bisa. Bapa nggak bisa firstborn. Kalau Bapa firstborn, siapa Bapanya? Kalau kita ambil kata bahasa hari-harinya, kalau Bapa yang pertama lahir, siapa Bapa punya Bapa? Dan kalau Tuhan Yesus yang firstborn, artinya dia ada Bapanya. Dan Bapa nggak bisa firstborn karena artinya Bapa harus ada Bapanya. Nggak ada. Artinya harus ada Bapa dulu, baru ada firstborn, baru semuanya termasuk Maria diciptakan. Dan ayat 17, melalui dia semua menjadi ada. Artinya ada saatnya cuma ada Bapa, lalu sekarang ada Bapa dan Anak, lalu mulai diciptakan semuanya, lalu ada Maria, Tuhan Yesus jadi manusia, baru ayat 18, Tuhan Yesus firstborn Maria. Jadi Tuhan Yesus 2 kali firstborn, dari Bapa dan dari Maria. Dan yang dari Maria ayat 18. Yang dari Bapa ayat 15. Jadi dengan ayat ini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus bukan Bapa, Tuhan Yesus anak Bapa. Alkitab sangat kerjasama dalam kebenaran ini karena Alkitab adalah sistem kebenaran yang nggak salah. Manusialah yang harus memperbaiki pengertian salahnya, dan janganlah merubah Alkitab untuk menyesuaikan artinya dengan saya punya pengertian yang salah. Jadi benar
bahwa Tuhan Yesus adalah anak Bapa karena kata firstborn, dan Bapa nggak bisa firstborn. Nah, kalau kita bicara tentang Tuhan Yesus adalah firstborn, kita ke Ibrani 12 ayat 22 dan 23. Kamu datang ke Bukit Sion. Kita tahu domba dengan 144.000 berdiri di situ. Kamu datang ke General Assembly dan gereja firstborn, gereja Kristus. Firstborn itu Kristus adalah anak Bapa. Dan siapa yang membangun gereja ini? Kristus sebagai anak Bapa. Artinya di saat saya terima Kristus sebagai anak Bapa dan juru selamat saya tergolong dalam gerejanya Kristus sebagai anak Bapa. Dan nama saya tercatat di surga. Walaupun tidak tercatat di buku gereja dunia. Church of the Firstborn. Terus lihat. Jadi inilah gerejanya Kristus yang nggak pernah akan bisa ditumbangkan. Kenapa? Karena bagaimana mau taklukkan ini? Kalau ini kota living God, Yerusalem di surga, anggotanya termasuk malaikat-malaikat yang nggak bisa dihitung jumlahnya, dan setan nggak pernah bisa kembali ke situ, dan kebenaran Tuhan nggak pernah bisa taklukkan. Makanya gereja yang Kristus bangun nggak pernah bisa ditumbangkan. Karena yang mau coba tumbangkan, sudah ditumbangkan Kristus. Hanya kalau kita mengakui Tuhan Yesus adalah anak Bapa dan menjadi bagian daripada tubuhnya, gerejanya, barulah kita nggak bisa hilang. Jatuh. Oke. Di Desire of Ages halaman 51, dedikasi daripada firstborn ini. Jadi waktu firstborn Tuhan Yesus menjadi firstborn di surga, awalnya di awal waktu sekali. Nah, awal waktu itu bukan awal ya. Dulu sekali, earliest times itu dulu sekali. Dulu sekali. Jadi waktu dedication Tuhan Yesus firstborn, awalnya itu dulu sekali. Bapa atau God sudah menjanjikan untuk memberikan firstborn. Coba ya. Bapa memberikan firstborn surga untuk selamatkan manusia. Jadi yang berikan firstborn Bapa. Jadi Bapa punya anak diberikan sebelum ada manusia. Diberikan dalam rencana kan. Jadi Bapa sudah siap untuk memberikan anaknya sebelum ada yang diciptakan. Ini nggak bilang Bapa memberikan anaknya melalui Maria. Nggak ada di sini. Bapa memberikan anaknya untuk selamatkan orang-orang berdosa walaupun belum ada yang diciptakan. Di Sakarya 6:13. Jadi firstborn ini menunjukkan bahwa ini benar-benar anak Bapa. Ini bukan firstborn terjadinya setelah dia jadi manusia. Persembahan yang sempurna telah dipersembahkan. Bapa sangat mencintai orang berdosa di dunia, sehingga Bapa memberikan anak satu-satunya, lalu dikatakan, ini Science of Times, bukan anak melalui penciptaan, sebagaimana malaikat diciptakan, bukan anak melalui adopsi, sebagaimana orang berdosa yang diampuni diadopsi, tapi sebagai anak yang dibegotten. Begotten itu kayak firstborn. Di dalam express image daripada Bapa punya identitas individual. Kan? Jadi benar-benar anak. Jadi anak sudah dipersembahkan, dan anak ini bukan anak ciptaan, bukan anak adopsi, tapi anak yang keluar dari Bapa. Itu firstborn. Dan kalau kita lihat dalam express image daripada Bapa, itu anak diberikan, dikatakan di Youth Instructor, sebelum Kristus datang menjadi seperti manusia, dia sudah ada dalam express image of his person, dan itu bicara tentang Son of God. Dia sudah firstborn sebelum dia datang ke bumi. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus benar-benar
anak bapa, bukan dia menjadi anak bapa dalam peranan waktu di dunia. Karena sebelum datang ke dunia, dia sudah anak bapa. Bukan waktu dia ke dunia, dia bilang, saya anak bapa dalam kurung, saya berperan sebagai anak bapa, karena sebelum saya datang, saya bukan anak bapa. Jadi kita bisa lihat bahwa Alkitab dikonfirmasi dengan Roh Nubuat sangat jelas. Dan kita lihat di sini, bahwa Tuhan Yesus selalu anak bapa di surga, dia nggak berperan sebagai anak bapa. Bapa tidak memberikan only begotten of Mary. Bapa nggak memberikan satu-satunya anak Maria. Bapa memberikan satu-satu anaknya. Jadi tumbang, sangat tumbang. Pengertian bahwa ini peranan. Spiritisme modern berfondasi dalam hal-hal atau dalam fondasi yang sama, yang kata lain daripada spiritisme dalam bentuk yang baru adalah witchcraft atau penyembahan iblis. Jadi spiritisme, witchcraft dengan penyembahan iblis itu sama, yang dilarang untuk dilakukan oleh God di surga waktu diberikan larangannya kepada orang Israel, termasuk umat Tuhan kapan saja. Ini sudah bilang di dalam firman Tuhan yang mengatakan di akhir zaman akan banyak tinggalkan iman. Okay? Jadi biarpun saya masih di denominasi yang awalnya benar, itu nggak ada gunanya kalau saya sudah tinggalkan imannya sementara masih dalam naungan denominasi yang saya pikir benar. Jadi orang bilang, kamu sudah murtad kalau kamu sudah tinggalkan denominasi. No. Kamu murtad kalau kamu tinggalkan iman. Ini dikatakan kan? 1 Timotius 4:1. Karena orang akan tinggalkan iman sementara masih di dalam palang logo yang sama. Dan waktu mereka tinggalkan iman, masih dalam logo yang sama, masih dalam denominasi yang sama, sekarang mereka mendengar roh-roh jahat, roh iblis. Jadi sekarang mereka melayani roh iblis, sudah tinggalkan iman, dan iman apa? Fondasi. Iman adalah fondasi. Mereka waktu tinggalkan fondasi, artinya kalau mereka tinggalkan fondasi, artinya mereka tinggalkan kebenaran bahwa Tuhan Yesus anak Bapa, dia adalah firstborn of the begotten sebelum dikirim ke dunia, itu ditinggalkan, dan sekarang mereka mendengar roh iblis punya doktrin. Dan tentu saja, roh iblis punya doktrin ini bilang bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa. Jadi setiap kali kamu baca di Alkitab dia anak Bapa, itu peranan waktu dia ambil peranan itu sebagai manusia. Tapi sebelum manusia, dia bukan anak. Itu adalah ajaran iblis-iblis. Di buku Tesalonika 2 menunjukkan kepada pekerjaan setan dalam spiritisme sebagai peristiwa yang akan terjadi persis sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi kalau kita lihat ini sedang terjadi, ajaran ini kita sudah tahu sedikit lagi Tuhan Yesus akan datang. Tuhan Yesus bicara tentang kedatangan kedua kalinya. Dia bilang akan ada pekerjaan-pekerjaan setan dengan kuasa dan tanda-tanda mujizat. Dan Petrus bilang bahayanya yang mana gereja ini akan menghadapi di akhir zaman. Akan ada nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu yang akan menuntun umat Israel untuk berdosa. Ini adalah guru-guru palsu yang akan mengajarkan damnable heresies. Ini dia. Ini heresi kan? Yang akan mengajarkan satu ajaran heresi yang akan menghasilkan kebinasan. Yang mana mereka menyangkal Tuhan yang telah membeli mereka dan akan mengikuti jalan-jalan yang berbahaya mereka. Akan mengajarkan hal-hal heresies. Dan Rasul ini menunjukkan, Petrus menunjukkan bahwa satu karakteristik daripada guru-guru palsu ini yang ajarkan heresi, ialah mereka apa? Mereka tidak mau mengakui bahwa Kristus itu anak Bapa. Dan Yohanes bilang, inilah orang-orang penipu
Dan penipu itu jangan lupa kata penipu ya. Ini adalah penipu yang menyangkal bahwa Tuhan Yesus itu Kristus yang adalah anak Bapa. Mereka adalah anti-Kristus karena mereka menyangkal anak. Kalau menyangkal anak, otomatis bapaknya bukan Bapa. Dengan anak dibilang bukan anak, artinya enggak ada Bapa. Artinya kamu bukan bapaknya karena kamu bukan anaknya. Karena kamu bukan anaknya, kamu bukan bapaknya. Artinya untuk bilang Tuhan Yesus bukan anak, Bapa pun ditolak. Ini adalah ajaran anti-Kristus. Dan yang bilang siapa? Petrus. Di buku 2 Petrus kan? Petrus bilang ini. Lalu dikatakan, barang siapa yang menyangkal anak, dia tidak memiliki Bapa. Dia tidak memiliki roh Bapa, sehingga dia menyangkal. Karena Petrus yang memiliki roh Bapa, dia bilang, engkau adalah Kristus anak Bapa. Dan inilah ajaran spiritisme yang menyangkal Kristus, yang menyangkal atau menolak Bapa dan anak. Dan Alkitab mengatakan ini adalah pengungkapan anti-Kristus di akhir zaman yang terjadinya persis sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Jadi kita sudah tahu bahwa kita sudah di akhir zaman dan Tuhan Yesus mau datang karena ini adalah salah satu tanda bahwa kedatangannya sudah di ambang pintu. Kristus disangkal oleh yang mengaku sebagai gerejanya tapi bukan, bahwa dia bukan anak Bapa. Mari kita lihat, anti-Kristus adalah spiritisme, adalah witchcraft, dan mereka menyangkal Kristus adalah anak Bapa. Nah, kalau kita ke Wahyu 18:23, semua sudah tahu ini, bahwa yang menipu seluruh dunia adalah sorceries. Dan sorceries adalah obat-obatan, apotek, farmasi, farmakia, magic, dengan witchcraft. Artinya di akhir zaman, di akhir zaman inilah mereka akan tertipu dengan menyangkal Kristus sebagai anak Bapa dan tertipu juga melalui suntikan-suntikan ini semua. Dan kita sudah lihat ini tipuan. Sekarang banyak sekali mengungkapkan bahwa ini tipuan. Sementara dari awal sudah diajarkan, kita sudah tahu dari awal pandemik inilah tipuan, tapi dunia mulai dapat bahwa ini tipuan. Mereka mulai lihat bahwa ini tipuan. Ini sorceries adalah uji coba, seakan-akan uji coba, oke, kalau kalian rela untuk terima ini supaya bisa kerja, supaya bisa dapat paspor, untuk terbang, kalau kamu rela, artinya kamu rela yang lain juga. Kamu rela jual jiwa kamu untuk kebenaran kamu. Kamu rela untuk menyangkal kebenaran kamu hanya untuk bisa naik kapal terbang, hanya bisa untuk masuk toko dan semua itu. Kamu rela disuntik dengan sesuatu yang kamu nggak tahu apa. Kamu main percaya aja, itu tipuannya. Ini spiritisme, ini witchcraft, ini antikristus, ini demon worship. Ini demon worship, ini witchcraft. Ini pekerjaan setan. Inilah false prophet, ini damnable heresies. Satu paket semua dari setan. Dan kita sudah lihat hasilnya di akhir zaman di mana banyak orang sudah tunduk. Sudah tunduk kepada kuasa ini, sementara kelas berat mengaku sebagai gereja Kristus. Ada 2 kesalahan yang besar. Immortality of the soul dengan Sunday sacredness. Dan setan akan membuat banyak orang tertipu dalam tipuan 2 ini. Immortality of the soul adalah fondasi spiritisme. Dan yang terakhir, ikatan simpati dengan Roma. Sementara Protestan Amerika, artinya Protestan Amerika adalah agama yang mengaku Protestan di Amerika, denominasi, akan mengulurkan tangannya dan berjabat tangan dengan spiritisme atau pharmacy atau medication, witchcraft, sorceries, okay? Atau menyangkal Tuhan Yesus anak Bapa, okay? Demon worship, witchcraft, mendengar ajaran setan, antikristus. Ini gereja yang mengaku Protestan akan merangkul doktrin ini dan akan merangkul Roma. Dan dalam ikatan 3 ini
Amerika Serikat, mulai di Amerika dan seluruh dunia, akan mulai mendikte doktrinnya dan akan tidak menghargai hak asasi manusia lagi. Jadi kita sudah lihat bahwa ini menunjukkan akhir zaman. 3 roh katak sedang bekerja, sementara banyak umat Tuhan yang mengaku umat Tuhan sedang nyenyak tertidur, hanya sangat peduli dengan mau ke sini, mau ke situ, jalan-jalan sini, jalan-jalan situ. Sementara umat Tuhan yang setia sedang siap jalan-jalan ke surga untuk 1000 tahun. Kita lihat James White di sini. Bapa lebih besar daripada anak. Kenapa? Kenapa Bapa lebih besar dari anak? Karena Bapa duluan dari anak. Gitu. Dari mana kita bisa lihat ini ya? Anak menjadi sama dengan Bapa, okay? Karena anak terima segala-galanya dari Bapa. Nah, mari kita lihat itu sini-sini. Anak sama dengan Bapa karena anak terima dari Bapa. Nah, ini nggak bilang anak sama dengan Bapa dan nggak ada yang terima apa-apa. Kalau anak nggak terima apa-apa dan anak sama dengan Bapa, baru anak selalu dengan Bapa selama-lamanya. Artinya anak God, identitas anak adalah God, identitas Bapa adalah God, tapi nggak bisa bilang anak adalah anak, nggak bisa bilang Bapa adalah Bapa. Jadi God satu ini identitasnya dan yang satu God juga identitasnya. Tapi ini nggak benar karena yang satu terima untuk menjadi sama. Artinya sebelum terima harus ada tahap di mana dia belum sama menjadi sama. Dan waktu sudah menjadi sama, nggak ada beda lagi kecuali Bapa masih lebih. Kenapa? Walaupun sudah sama, Bapa masih lebih. Karena nggak pernah Bapa nggak lebih duluan dari anak. Dan walaupun dalam semua sudah sama, anak nggak duluan atau sama-sama dengan Bapa. Anak selalu setelah Bapa. Dan dalam hal itu, Bapa lebih dari anak walaupun anak diangkat pun. Karena nggak pernah diberikan kepada anak dan mustahil untuk diberikan kepada anak, untuk anak menjadi selalu ada pada sama dengan Bapa, itu nggak pernah bisa. Jadi kalau bilang Bapa sama dengan anak, Bapa masih lebih karena Bapa duluan ada. Dan nggak pernah awalnya ada. Itu James White. Sekarang kita ke Roh Nubuat. God adalah Bapanya Kristus. Sini, jelas sekali. Dan Kristus adalah anaknya God. Lalu kepada Kristus telah diberikan posisi yang tinggi sehingga dia menjadi sama dengan Bapa. Namun Bapa lebih dari anak karena Bapa duluan dari anak dan anak datangnya setelah Bapa. Dalam hal itu Bapa tetap lebih dari anak walaupun anak diangkat sama dengan Bapa. Ini kita punya pioneers, ini Roh Nubuat. Ini adalah Messiah tulis. Kita sekarang ke Wagner. Firman pada awalnya. Okay? Firman adalah pada awalnya. Pikiran manusia nggak bisa menjangkau sejauh mana pada awalnya ini. Tuhan Yesus awalnya kapan? Nggak bisa kita jangkau. Nggak diberikan untuk manusia untuk mengetahui kapan dan bagaimana dia dibegotten, dia menjadi anak. Nggak dibilang kapan atau bagaimana. Tapi kita tahu bahwa dia itu firman yang ilahi. Bukan karena sebelum dia datang ke bumi ini untuk mati, tapi sebelum dunia diciptakan, dia adalah begotten. Ini kan? Ini Wagner. Sebelum dia disalibkan, dia bilang, oh Bapa, muliakanlah engkau aku dengan kemuliaanmu, okay, yang aku miliki dengan engkau sebelum ada bumi ini. Lihat kan? Jadi sebelum bumi ini, anak itu sudah dimuliakan. Anak dimuliakan sebelum. Artinya, ini nggak bicara setelah, sebelum. Sebagaimana yang kita baca tadi kan. Sebelum. Yohanes 17:5. Oke. Kalau kita baca sini, dikatakan, engkau Bethlehem, Efrata, walaupun kamu kecil di antara beribu-ribu Judah, thousands of Judah, tapi
keluar dari kamu akan keluar yang akan menjadi ruler di Israel. Yang going forth adalah asal-usul. Yang mana walaupun kamu di Bethlehem kecil, tapi keluar dari kamu artinya akan lahir dari Bethlehem. Yang awalnya dari dulu kala, dari zaman kekekalan. Jadi walaupun dia ada awalnya di bumi, tapi sebelum di bumi, dia sudah ada awalnya sebelum bumi ini dan semua yang diciptakan. Maika 5 ayat 2. Jadi kalau kita bilang eternity, kita tahu eternity nggak ada awalnya. Tapi kalau bahasa eternity ini untuk kapan Tuhan Yesus dibegotten, di-generate oleh Bapa, itu di zaman kekekalan yang kita nggak tahu kapan, sementara kekekalan nggak ada awalnya, tapi di zaman itu Tuhan Yesus ada awalnya, asal-usulnya. Dan kita nggak tahu itu zamannya. Jadi di zaman sebelum ada yang diciptakan, yang mana awalnya nggak ada, di zaman itu Tuhan Yesus ada awalnya. Sebagai anak Bapa. Kita tahu bahwa Kristus keluar dan datang dari God. Dan ini sangat jauh sekali di zaman kekekalan, sangat jauh untuk bisa dipikirkan pikiran manusia. Wagner. Ke Eddie Jones. Memang benar banyak anak-anak God. Tapi Kristus adalah satu-satunya anak yang dibegotten God. Kan? Begotten kita tahu adalah monogenes kan. Oleh sebab itu anak God adalah anak God di mana nggak ada yang bisa bilang anak God seperti Tuhan Yesus anak God. Malaikat anak God sebagaimana Adam diciptakan. Orang-orang Kristen anak God melalui adopsi. Tapi Kristus anak God by birth. Tadi kan firstborn, dilahirkan. Tentu saja dilahirkan kita nggak perlu pikir bahwa harus ada ibu dan wanita kan. Keluar dari Bapa. Dan kita nggak tahu caranya gitu. Manusia nggak bisa mengerti itu. Kapan nggak tahu, bagaimana caranya. Itulah yang diajarkan kebenaran firman Tuhan. Itu namanya kita percaya karena firman Tuhan sudah bersabda. Dia yang lahir in the form of God, dia yang menjadi anak dalam bentuk form God, mengambil atau nature God, mengambil nature man. Ini dia. Jadi Tuhan Yesus itu walaupun dia God, sekarang dia ambil nature daripada man. Lalu kita lanjut lagi di A.T. Jones. He was born of the Holy Ghost. Dia lahir oleh Roh Kudus. Dalam kata yang lain, Tuhan Yesus dilahirkan kembali. Dia datang dari surga, Bapa punya anak sulung, firstborn, ke bumi, dan dia lahir kembali melalui Maria. Jadi Tuhan Yesus lahir kembali. Tuhan Yesus benar-benar lahir kembali. Pertama, dari Bapa, kedua, dari Maria sebagai manusia. Jadi waktu Tuhan Yesus bilang, kamu harus lahir kembali, Tuhan Yesus sendiri lahir kembali. Benar-benar lahir kembali. Dia punya going forth atau awal sejak zaman kekekalan. God punya firstborn. Dia born again. Dia lahir kembali melalui Maria. Agar kita bisa dilahirkan kembali lagi. Jadi ini kita punya pioneers. Roh nubuat. Ajarkan ini. Ini. Identitas Kristus adalah anak Bapa. Dan cuma ada satu anak Bapa, cuma ada satu Bapa. Ada dua personality. Ada dua individuality. God, Bapa, Son of God, anaknya Bapa. Bapa lebih, karena duluan, Bapa angkat anak menjadi sama, tapi anak nggak pernah bisa sama dalam hal Bapa duluan ada. Itu identitas. Kita ada krisis identitas. Umat Tuhan sedang menghadapi krisis identitas di mana dia nggak tahu siapa God-nya. Dia nggak tahu siapa. Misteri.
identitas krisis ini misteri, nggak ada yang tahu. Dan kalau Tuhan Yesus bukan anak God, sementara kita manusia bisa menjadi son of God karena Tuhan Yesus anak God, artinya kalau Tuhan Yesus memang bukan anak God, manusia nggak pernah menjadi sons of God. Nggak pernah. Karena kita menjadi sons and daughters of God itu sangat berketergantungan terhadap Tuhan Yesus sebagai anak God. Artinya kita nggak pernah bisa diselamatkan kalau kita bukan sons of God karena Tuhan Yesus bukan son of God. Bisa lihat betapa mematikannya ini. Nah, kita lihat di Adventist Review Januari 6, 1994 katakan yang diyakini Adventist sudah berubah dan ajaran mengenai Yesus Kristus ini sangat mengejutkan. Kita sudah lihat kan, sudah berubah. Berubahnya mengenai Kristus. Oke, mengenai Kristus. Ini 1994 ditulisnya. Lalu kita lihat di buku Understanding Trinity yang sebelah kanan ini. Hubungan Bapa dan Anak di dalam Godhead, walaupun pengertian Godhead-nya beda, harus dimengerti dalam pengertian simbolik, metaphorical sense. Artinya harus dalam bentuk simbol. Ini buku di sebelah kanan ini bilang, Bapa dan Anak punya hubungan itu bukan Bapa dan Anak. Itu simbol. Seandainya dia Bapa dan dia anak, begitulah, tapi ini bukan Bapa dan itu bukan anak, karena ini cuma simbol. Jadi sama dengan saya bilang ini, seandainya kamu adalah anjing dan monyet, tapi bukan. Kamu bukan anjing dan monyet. Seandainya kamu kucing, tapi kamu bukan kucing. Ini seandainya dia anak Bapak tapi bukan, dan seandainya kamu bapaknya anak tapi bukan. Ini yang diajarkan di Trinitas, buku-buku Advent, Books of a New Order, yang ditulis bahwa ini semua adalah peranan. Nah, mari kita baca di Adventist Review ini, dan kita baca apa yang ditulis ya. Rencana keselamatan mencakup perjanjian yang dibuat oleh 3 individual, 3 identitas daripada Godhead yang memiliki karakter daripada keilahian yang sama. Agar dosa bisa disingkirkan dan pemberontakan dari semesta alam untuk mengembalikan harmoni dan damai, salah satu daripada oknum ilahi menerima dan mengambil peranan Bapa. Dia bilang, saya jadi Bapa. Dan yang satu lagi bilang, oke, saya. Tentu saja yang ketiga adalah Roh Kudus yang berpartisipasi dalam membuat efek daripada rencana keselamatan. Dan ini semua terjadinya sebelum dosa dan terjadi pemberontakan di surga. Artinya, Sakaria 6 ayat 13, kutipan ini bilang ada 3. Sementara Alkitab bilang antara mereka berdua. Jadi kita bisa lihat bahwa ini adalah ajaran antikristus kelas berat karena nggak ada kebenaran ini di Alkitab. Lalu kita diharap untuk terima walaupun nggak ada kebenaran Alkitabnya karena mereka bilang benar. Dengan menerima peranan ini, dengan menerima artinya saya bukan Bapa tapi saya berperan sebagai Bapa. Kamu bukan anak, walaupun kamu saya panggil anak. Oknum ilahi ini tidak kehilangan kuasa keilahiannya masing-masing. Cuma pakai nama yang bukan nama mereka. Mengenai mereka punya kehadiran dan karakter yang lain, mereka satu dan sama. Artinya walaupun kamu anak, tapi kamu bukan anak, kamu sama dengan saya. Walaupun kamu Bapa, kamu nggak lebih dari saya, tapi saya sama. Artinya kita awalnya sama, nggak ada yang lebih duluan. Sementara tadi diajarkan bahwa satu menjadi sama,
tapi nggak pernah bisa sama dalam pengertian bahwa Bapa duluan. Sementara ini diajarkan semua sama, semua nggak ada yang duluan. Dan anak itu bukan anak. Cuma bersandiwara sebagai anak. Bapa itu bukan Bapa, cuma bersandiwara sebagai Bapa. Mereka semua satu dan sama. Sama equal artinya sederajat dalam kuasa dan semua itu. Mengenai rencana keselamatan, anak tentu saja harus tunduk kepada yang dibilang Bapa. Jadi walaupun dia tunduk, itu bukan berarti bahwa dia lebih rendah dari Bapa, tapi itulah sandiwaranya. Jadi kalau ada orang nonton telenovela dan dia nangis, jangan pikir dia nangis. Dia sedang berperan untuk nangis, tapi kamu nggak bisa percaya bahwa dia sedang sedih. Karena inilah sandiwara. Jadi rencana keselamatan dijalankan sebagai sandiwara. Jadi kalau bilang, inilah anakku. Jangan percaya itu. Itu bukan anak. Bukan. Saya sangat mencintai kamu sehingga saya berikan anak saya. Oh, hebat sekali mereka punya sandiwara. Bukan anak kok, artinya nggak sedih dong. Bukan anak, betul? Jadi manusia yang benar-benar ada bapa dan anak, sekarang kita harus mengerti sebagaimana bapa dan anak. Jadi bapa bilang, waduh sedih sekali kasih anak ya. Artinya saya lebih sedih dong daripada yang bilang bapa, karena yang diberikan bukan anaknya. Sementara saya berikan anaknya. Artinya Abraham lebih sedih dari God yang namanya Bapa, karena Abraham benar-benar berikan anaknya. Sementara God yang namanya Father enggak benar-benar berikan anaknya, sehingga Abraham lah harusnya contoh God yang bersandiwara di surga. Dan dalam peranan ini adalah misteri. Inilah misteri. Coba lihat ini. Ini misteri semua. Jadi kalau kamu nggak ngerti, itu karena misteri. Itu misteri. Kalau kamu ngerti, bagus. Walaupun itu misteri. Dan kalau kamu nggak ngerti, itu karena memang nggak bisa dijelaskan. Nah, mari lihat ya, peranan. Jadi saya bukan Bapa, lalu saya ambil peranan Bapa. Lalu orang bilang, Bapa. Dan kalau saya ingat, saya bilang, oh itu saya. Kalau saya ingat, kalau saya lupa, saya nggak jawab, betul? Anak. Kalau anak pun ingat, dia anak, dipanggil anak, oh ya, ya. Tapi kalau dia lupa, nggak dijawab-jawab. Kamu anak-anak kan? Oh iya, saya anak. Karena saking dahsyat sandiwaranya, mudah-mudahan mereka nggak lupa peranannya. Nah, mari kita lihat. Ambil peranan. Tuhan Yesus bilang kepada orang Farisi, cilakalah ahli Taurat dan Farisi, hai kamu hipokrit. Mari kita lihat apa artinya hipokrit. Hipokrit artinya seorang actor yang mengambil peranan yang bukan dia. Jadi dia bilang, saya mau menjadi ibu. Saya mau menjadi anak. Saya mau menjadi bapak. Tahu nggak apa itu role? Kata lain ambil peranan adalah hipokrit. Dan kalau kita lihat dia punya definisi, hipokrit adalah double dealer. Nanti kita lihat double dealer, double minded ya. Kayak kepala, ada dua kepala. Dan mari kita di bawah sini adalah ada kata fake, palsu, fraud, tipuan, imposter, peniru, phony, penipu, kan? Deceiver, penipu. Ini hipokrit. Hipokrit artinya counterfeiter, pemalsu, fabricator, kan? Sham, penipuan. Ini hipokrit, ini semua tipuan. Dan di Yakobus 1:8 bilang double minded, orang yang berdua pikiran, artinya dua pikiran artinya saya adalah kepala rumah tangga, tapi di sandiwara saya main sebagai anak. Itu double minded. Dia tidak stabil dalam segala hal. Apakah Bapa, Anak, Roh Kudus nggak stabil karena mereka bersandiwara? Jadi waktu Yesus bilang, kamu hipokrit.
Bisa saja orang Farisi bilang, kamu yang hipokrit, kamu kan bukan anak Bapa. Kenapa bilang anak Bapa? Apakah ini kelas berat ajaran setan? Matius 4:3. Kita lihat Tuhan Yesus digoda setan dan setan bilang, kalau kamu anak Bapa, artinya kamu hipokrit. Karena kamu sebenarnya bukan anak Bapa. Artinya saya nggak percaya kamu anak Bapa. Makanya saya bilang, kalau kamu anak Bapa. Nah, mari lihat ya. Mari lihat permainan ini. Jadi di saat saya percaya bahwa Tuhan Yesus bukan anak Bapa, sekarang saya tanya, apakah kamu anak Bapa? Yang benar. Bukan kali. Lalu tanya lagi, apakah kamu anak Bapa? Ah, bukan. Kan? Bukan. Di saat saya sudah mulai terima tipuan setan bahwa saya meragukan Tuhan Yesus anak Bapa, berikutnya apa? Saya sembah setan. Ayat 9. Saya sembah setan. Jadi di saat saya ragukan Tuhan Yesus anak Bapa, ujung-ujungnya setan yang saya sembah. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Enyahlah engkau setan. Saya tahu identitas saya. Kamu tahu saya punya identitas, saya pun tahu identitas saya. Saya nggak perlu buktikan kepada kamu, saya tahu identitas saya. Kamu nggak perlu ragukan saya sangat tahu identitas saya. Enyahlah engkau. Lalu apa yang terjadi? Ayat 11, setan tinggalkan dia. Apa? Kalau Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus tahu identitasnya, kalau saya tahu identitas saya sebagai anak Bapa, kalau saya gereja Kristus, setan akan tinggalkan. The gates of hell shall not prevail. Pintu gerbang neraka nggak akan menelan saya ke dalamnya. Saya nggak akan bisa jatuh kalau saya tahu identitas saya sebagai anak-anak Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus tahu dia anak Bapa, setan tinggalkan Tuhan Yesus. Oke, kita ke Wagner. Dengan mengargumentasi ekualitas yang sempurna daripada Bapa dan Anak, kenyataannya bahwa Kristus itu adalah nature-nya God, kita nggak mau mengerti dan mencari mengerti bahwa ajaran bahwa Bapa enggak sebelum Anak. Jadi karena mereka sama, itu bukan berarti bahwa Bapa bukan sebelum Anak atau Anak selalu sama dengan Bapa. Hanya karena mereka sama, kan? Nanti orang pikir bahwa artinya Bapa dan Anak selalu ada atau seperti gitulah. Hanya karena dibilang sama bukan berarti sama dalam hal nggak ada awalnya sama-sama. Tapi sama karena diangkat. Tapi nggak pernah sama 100% karena Bapa selalu duluan dari Anak. Selain itu 100%. Itu yang dimaksudkan yang kita sudah baca tadi. Bahwa Tuhan Yesus adalah the only begotten Son daripada God. Dia dibegotten, bukan diciptakan. Dia punya substance, bahan tubuh dalam bahasa manusia daripada Bapa. Dia adalah bagian tubuh Bapa. Sebagaimana Anak 100% dari ibu dan Bapa, kan? Bahannya dari Bapa. Anak juga bahannya dari Bapa. Dan karena anak dari Bapa, nature-nya sama. Sebagaimana manusia yang dilahirkan nature-nya sama dengan orang tuanya karena bahannya sama. Anak pun nature-nya sama. Dalam hal itu dia adalah God. Nature-nya. Sama dengan anak itu manusia. Nature-nya dengan Bapa dan Ibu, kan? Dia adalah Bapa dan Ibu. Nature-nya. Tapi dia bukan bapaknya atau dia bukan ibunya. Tuhan Yesus adalah God, nature-nya, bahannya, bahan oknum tubuhnya. Tapi dia bukan individual atau bukan identitasnya atau bukan personality-nya God. Dia bukan oknumnya God. Dia punya bahan sama dengan God. Itu yang membuat sama. Yang sementara sama-sama nature, Bapa duluan daripada Anak. Dan oleh sebab itu Bapa lebih dari Anak karena Bapa tidak ada awalnya. Sementara Kristus punya oknum kepribadian individual identitasnya ada awalnya. Apakah kita jelas
mengenai identitas Kristus ini. God is love. Karena God sangat mencintai orang berdosa di dunia, lihat ini ya, dia berikan anaknya. Dia sudah ada anak yang dia berikan. Dia nggak berikan anaknya Maria. Dia berikan anaknya sendiri untuk Maria. Dan semua. Lalu dikatakan, kasih yang seperti ini nggak bisa ditandingi besarnya. Nggak ada kasih yang lebih besar dari ini. Apa yang nggak bisa lebih besar dari ini? Bahwa seseorang meletakkan kehidupannya untuk teman-temannya. Sekarang, kita tahu ini berlaku bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meletakkan hidupnya. Oke, kita lihat ya. Tuhan Yesus meletakkan hidupnya. Tapi kita tahu bahwa substance daripada anak apa? Bapa. Dan dengan Tuhan Yesus sama dengan Bapa, dia punya substance. Ini sama dengan Bapa punya substance. Kan? Bapa punya substance. Jadi dengan berikan anaknya itu, dan semuanya sama, bedanya Bapa nggak ada awalnya, Tuhan Yesus ada awalnya. Selain itu sama dengan Bapa memberikan dirinya di dalam anaknya. Dalam hal itu sama. Jadi katakan, nggak ada kasih yang lebih besar selain Bapa memberikan anaknya. Nggak ada kasih yang lebih besar selain Bapa memberikan satu-satu anaknya bagi dunia yang sudah mau dibinasakan. Okay. Jadi, kalau ini kasih yang terbesar, bukankah inilah tipuan setan terbesar untuk sembunyikan supaya kita nggak pernah lihat kasih Bapa? Karena kita tahu dengan melihat kasih Bapa kita akan remuk, hancur, dan kita bertobat dan kita diselamatkan. Tapi kalau kita nggak pernah lihat kasih Bapa yang sempurna ini, bagaimana manusia bisa diselamatkan? Artinya setan mau menyembunyikan kenyataan bahwa Bapa berikan anaknya. Karena dengan Bapa berikan anaknya, benar-benar anak, itu kasih Bapa. Jadi kalau anaknya bukan anaknya, itu bukan kasih Bapa. Karena hanya dengan berikan anaknya, itu kasih Bapa diungkapkan. Sehingga kasih Bapa mau disembunyikan dengan yang bilang Bapa tapi bukan Bapa, memberikan yang bukan anaknya yang sedang bersandiwara menjadi anak. Kalau yang terima bilang, itu sih bukan kasih. Abraham punya kasih lebih besar daripada itu. Setan mau menyembunyikan kasih Bapa dengan menyembunyikan anaknya. Bapa memberikan anaknya yang sama dengan dirinya. Tapi Bapa lebih besar karena Bapa duluan ada. Dengan memberikan satu-satu anaknya, Bapa memberikan dirinya di dalam anaknya. Dan nggak ada kasih yang lebih besar daripada ini di semesta alam. Dan disinilah setan mau sembunyikannya. Dengan pura-pura angkat anak. Dan dengan angkat anak ke posisi lebih tinggi, tersembunyilah kasih Bapa. Dia yang tidak mengasihi, tidak mengenal God. Karena God itu adalah kasih. Love. Di dalam hal inilah kasihnya God diungkapkan. Jadi kalau bilang God is love. Nggak bisa. God is good. Tapi dia bukan anaknya. Oh itu bukan. Itu God is good yang luntur namanya. Nggak bisa bilang God is good. Tapi anaknya bukan. Nah saya punya kasih lebih besar karena yang diberikan anak. Sementara kamu bilang God is love. Itu nggak sebesar karena kamu punya anak di sana bukan anaknya. Dalam hal ini kita bisa melihat love God. Dalam hal apa? God kirim anaknya, itulah God is love yang sempurna. Sudah bisa lihat bahwa setan mau sembunyikan the love of God dengan menggantikan identitas anaknya. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa nggak ada yang bisa pisahkan kita dari love God yang sempurna selain
Atau kecuali kita nggak bisa lihat love-nya melalui anaknya yang bukan anaknya. Artinya kita bisa dipisahkan dari love of God kalau love of God itu nggak bisa diungkapkan karena anaknya bukan anaknya. Kita bisa dipisahkan untuk selama-lamanya. Dan yang memisahkan kita apa? Dosa. Artinya kalau saya tidak mau mengaku bahwa Kristus adalah anak Bapa dan dosa itu memisahkan, itu dosa besar. Dan itu akan memisahkan saya dari Bapa dan anak selama-lamanya. Bapa sangat mencintai orang berdasar dari dunia, diberikan anaknya satu-satunya. Agar barang siapa percaya di dalam Kristus, barang siapa percaya di dalam anak, nggak akan binasa, tetapi memperoleh kehidupan kekal. Jadi apa sih yang saya harus percaya tentang anak yang ada hubungan di dalam anak? Artinya apanya Bapa di dalam anak? Jawabannya apa? Kasih Bapa. Kasih Bapa. Kan? Karena dikatakan di sini ya, love of God, nggak ada yang bisa pisahkan kita dari God punya love yang ada di dalam Kristus. Jadi di dalam Kristus ada apa? Ada love. Tapi kalau Kristus bukan anak, apakah ada love of God kalau Kristus bukan anak? Enggak. Enggak ada. Yang berada di dalam anak yang kita butuhkan, bukan di dalam oknum yang bersandiwara sebagai anak. Mari kita lihat di John 5:26, apa sih dalam anak? Bapa ada kehidupan. Ini kehidupan kekal kan? Bapa memiliki kehidupan kekal di dalam dirinya sendiri. Dan kehidupan kekal kita apa? Di dalam anak. Dan Bapa telah berikan kepada anak agar anak ada kehidupan kekal di dalam dirinya. Ini in. Kan? Di dalam dirinya. Jadi di dalam anak ada kehidupan kekal. Okay? Ada kehidupan kekal. Ada love of God. Kita tahu love of God itu adalah buah roh Bapa. Love itu adalah buah roh Bapa. Artinya Bapa punya roh, buahnya di dalam anak. Benihnya dan buahnya dalam kehidupan anak yang mengungkapkan karakter Bapa. Dan karakter Bapa adalah love, dan itu hanya ada kalau life-nya Bapa dalam anak. Nah, apa itu life yang diberikan Bapa kepada anak? Yohanes 6:63 bilang, life adalah spirit. Makanya spirit punya buah lah roh. Dan kalau spiritnya di dalam anak, anak akan mengungkapkan love-nya Bapa yang saya sangat butuhkan untuk melihat, untuk saya memperoleh kehidupan kekal. Tuhan Yesus bilang di Yohanes 14:9, lihat saya, lihat Bapa. Lihat saya, lihat Bapa. Artinya lihat karakter anak, lihat karakter Bapa, karena karakter Bapa diungkapkan dalam anak, karena benihnya Bapa dalam anak, sehingga buahnya muncul dalam anak, karena rohnya. Jadi, sebagaimana saya mengasihi kamu, demikianlah Bapa mengasihi kamu. Itu yang saya butuh untuk lihat. Kan? Ayat 10, sorry. John 14:10 katakan, Bapa dalam saya. Dan yang dalam saya lah firman-Nya Bapa yang berdiam dalam saya. Nah, tadi katakan bahwa firman-Nya Bapa, kehidupannya Bapa, rohnya Bapa berdiam dalam saya. Jadi firman Bapa dan roh Bapa, firman Bapa yang melakukan pekerjaan sehingga hasil pekerjaan atau buahnya adalah karakter Bapa. Lihat saya, lihat Bapa, karena roh Bapa dalam saya sehingga kerjanya menghasilkan karakter Bapa yang kamu lihat dalam saya. Itu yang membuat Tuhan bilang, lihat saya, lihat Bapa. Karena Bapa berikan rohnya, kehidupannya, firman-Nya untuk berada dalam anaknya. Kan?
Ayat 11. Dia bilang apa? Kalau kamu nggak percaya apa yang saya bilang, paling kurang percaya pekerjaan saya. Tadi katakan bahwa Bapa yang bekerja kan? Kalau Bapa yang bekerja, Bapa bekerja melalui dia punya roh. Artinya rohnya Bapa adalah rohnya anak sehingga hasil kerjanya menghasilkan karakter yang sama. Artinya kalau kamu benar-benar kenal Bapa, kamu akan kenal karakternya. Dan karakternya kamu lihat dalam saya, Tuhan Yesus bilang. Jadi bagaimana kamu tolak saya kalau ini karakter Bapa? Artinya orang-orang Farisi dulu, mereka menyangkal bahwa ini anak Bapa. Dan dengan menyangkal ini anak Bapa, itu buktinya mereka nggak kenal Bapa karena mereka tidak memiliki roh Bapa. Roh Sapa dan roh Beelzebub. Betul? Karena mereka nggak kenal dia anak Bapa. Karena kalau mereka kenal dia anak Bapa, karena roh Bapa berdiam dalam mereka, sebagaimana Petrus dan bilang, ini anak Bapa. Artinya orang-orang yang menyangkal Tuhan Yesus anak Bapa tidak memiliki roh Kristus berdiam dalam mereka. Itu kenyataannya. Yohanes 14:12 dikatakan, dia yang percaya akan aku, pekerjaan ya. Jadi kalau kamu percaya saya, mari kita lihat di sini. Kan? Kalau kamu percaya saya, artinya saya akan berikan yang ada dalam saya. Kan tadi dikatakan Yohanes 3:16. Barang siapa percaya, dia akan ada life dalam Kristus diberikan bagi murid yang percaya. Artinya yang ada dalam Bapa diberikan kepada anak, dan kalau percaya anak, yang di dalam anak diberikan bagi yang percaya. Sekarang yang percaya memiliki yang di dalam Bapa dan dalam anak. Oke. Dan pekerjaannya sama. Lalu dikatakan, kalau kamu percaya saya punya roh, saya akan berikan. Saya punya life, saya berikan. Dan hasil pekerjaan roh itu yang bekerja dalam kamu adalah hasil pekerjaan roh yang bekerja dalam saya, sehingga pekerjaan kita sama. Bedanya, waktu saya kirim roh saya nanti, pekerjaan kamu lebih besar, bukan lebih dahsyat, tapi lebih mencakup seluruh dunia, karena roh saya sekarang datang tidak dibatasi dengan personality kemanusiaan saya. Ini dia. Artinya, saya punya pekerjaan adalah pekerjaan yang mengungkapkan pekerjaan Kristus, yang mengungkapkan pekerjaan Bapa karena rohnya sama. Bapa ke anak, anak ke anak-anak. Semua satu karena rohnya dan buktinya dari buah-buah pekerjaannya. Dan dikatakan di sini, dikatakan karena aku pergi kepada Bapa. Nah, Tuhan Yesus ke Bapa, lalu dia minta apa? Dia bilang ayat 1, kamu percaya God? Kamu percaya saya. Kenapa? Karena saya dan God, saya sama kan? Dan kamu bisa percaya karena kamu memiliki roh yang sama. Di dalam rumah Bapa, dia pergi ke rumah Bapa untuk mempersiapkan tempat kan? Ayat 16. Jadi Tuhan Yesus bilang, saya akan ke Bapa, lalu saya kirim roh saya, dan kamu punya pekerjaan, adalah pekerjaan saya. Bedanya pekerjaan kamu atau pekerjaan roh saya dalam kamu akan mencakup seluruh dunia, sementara saya punya pekerjaan terbatas dengan kemanusiaan saya di daerah Yerusalem, Kapernaum, dan sekitar Galileanya. Cuma di situ. Tapi waktu saya kirim, kamu bisa ke seluruh pelosok dunia. Itu artinya greater works. Ayat 16 dikatakan, saya akan berdoa kepada Bapa waktu saya ke Bapa, dan dia akan berikan comforter, another comforter. Nah, kata lain another adalah tambahan yang kamu sudah terima, tapi bedanya dalam bentuk atau beda atau bukan, tidak memiliki, dia punya personality daripada kemanusiaannya. Itu ya, itu yang membuat menjadi omnipresence. Dan dia dikatakan sini, dia berdiam bersamamu atau bersamamu selama-lamanya. Jadi roh yang diberikan kepada anak diberikan kepada anak-anaknya atau murid-muridnya. Dan itu adalah apa? Roh kebenaran. Roh kebenaran. Bapa berikan rohnya, anak berikan rohnya, sehingga semuanya satu tubuh. Itu hanya bisa kalau Tuhan Yesus anak Bapa, karena hanya anaklah yang terima benihnya dari Bapa. Kalau oknum yang lain, dia sudah ada, dia nggak usah terima, dia bukan anak.
Dan dia nggak bisa menjadi jembatan karena dia sama dengan sumber. Jadi masa sumber kirim jembatan yang adalah sumber? Untuk apa ada jembatan kalau jembatan itu sumber, sehingga kalau kirim sumber menjadi jembatan, sumbernya jembatan nggak dibutuhkan lagi karena jembatannya lah si sumber. Kalian dengar ulang-ulang ini lagi ya, untuk cari mengerti lagi. Jadi roh kebenaran itu berada dalam Bapa, berada dalam Anak, dan berada dalam anak-anaknya. Bapa memiliki rohnya dalam anaknya, dan anak-anaknya. Inilah keluarga Bapa. Lalu dikatakan, kita lanjut lagi sini ya. Lalu dikatakan, tetapi kamu mengenal dia. You know him. Nah, you know him artinya ini bicara present. Kamu tahu dia sekarang. Jadi kamu tahu dia dan dia adalah saya. Jadi bilang saya akan kirim roh, dan bukankah roh itu di dalam Kristus kan? Jadi kamu kenal dia, jadi kamu kenal saya. Lalu dia bilang, dia berdiam dengan kamu. Dengan artinya saya berdiam dengan kamu. Lalu dia bilang apa? Dia akan ada dalam kamu. Jadi kamu kenal, saya sedang dengan kamu, tapi nanti dia akan di dalam kamu. Jadi sekarang kamu lihat personality-nya, individuality-nya. Nanti kamu nggak lihat sayanya, tapi itu masih saya tanpa tubuh manusia saya. Itu yang dia bilang. Ini hanya bisa kalau Tuhan Yesus anak Bapa. Tuhan Yesus bilang, saya nggak akan biarkan kamu tanpa penghibur. Lalu dia bilang apa? Saya akan datang. Saya punya roh akan datang. Dia nggak bilang dia akan datang. Walaupun dia bilang dia. Iya, dia itu tanpa kemanusiaannya. Lalu dia bilang apa? Saya. Ini saya. Tanpa kemanusiaan saya akan datang. Ini saya. Ini saya. Ini bukan oknum yang lain. Ini saya. Dalam Trinitas, oknum Roh Kudus. Roh Kudus bukan Tuhan Yesus. Jadi kalau Roh Kudus bukan Tuhan Yesus nggak bilang saya, dia akan datang. Sementara Tuhan Yesus bilang, saya. Ini saya tanpa tubuh kemanusiaan saya. Ini saya. Yohanes 17, Tuhan Yesus bilang, agar murid-murid semua, 12 murid-murid bisa menjadi satu. Nah, kita tahu bahwa murid-murid tetap 12. Masih ada 12 personalities. Masih ada 12 person, tapi satu. Sama dengan Bapa, satu dengan Anak, tapi ada 2 personality. Bapa dalam aku dalam engkau. Mereka 12, satu, karena yang membuat Tuhan Yesus dengan Bapa satu, roh. Dan yang membuat murid-murid satu dengan yang lain, roh. Dan yang membuat murid-murid satu dengan Bapa dan Anak, roh. Itu yang membuat mereka satu. Bukan tiba-tiba murid-murid sisa menjadi satu, lalu Bapa dan Anak cuma satu. Enggak. Masing-masing mempertahankan personality, individuality-nya. Sementara karakter, semuanya itu satu. Dan kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, kita tahu yang diberikan adalah apa? Life. Roh. Dan roh yang hasil pekerjaannya adalah kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, John 5:26, aku berikan kepada mereka agar mereka bisa menjadi satu, sebagaimana kita pun satu. Artinya yang membuat Anak dan Bapa satu, roh. Yang membuat murid-murid satu dengan Tuhan Yesus, roh. Harus berikan roh. Dan roh inilah roh Bapa dalam Anak. Roh Bapa yang adalah roh Anak dalam murid-muridnya. Ini tangganya. Ini bukan dari atas langsung loncat ke bawah, karena di tengahnya sebenarnya di atas. Ini dari paling tinggi turun ke Anaknya, lalu turun ke anak-anaknya. Ini dia punya tingkatan. 2 Korintus 3:18 dibilang, apa itu kemuliaan? Apa itu kemuliaan yang diberikan kepada Tuhan Yesus sebelum dunia diciptakan? Yang membuat mereka menjadi satu. Dikatakan di sini, kita semua dengan wajah terbuka melihat kemuliaan the Lord. Dan dirubahkan dari kemuliaan-kemuliaan, dan yang merubahkan siapa? Roh. Artinya kemuliaan dengan roh itu boleh dikatakan satu paket, karena kemuliaan itu adalah hasil kerja
daripada roh Bapa yang roh anak yang hasilnya memuliakan Bapa. Artinya nggak bisa Bapa dimuliakan kalau bukan hasil kerja rohnya mereka, bukan oknum ketiga. Oknum ketiga itu bukan kemuliaan. Hanya rohnya mereka punya hasil kerjalah kemuliaan. Kita itu dirubahkan dengan rohnya mereka sehingga Bapa dimuliakan. Dikatakan di sini John 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Kita sudah tahu satunya bukan satu person, bukan satu personality, bukan satu individuality, tapi satu roh menunjukkan satu karakter, satu nature, dan semua itu. Dan di sini katakan persatuan yang ada antara Bapa dan Anak tidak mempengaruhi perbedaan daripada masing-masing punya personality. Sama dengan murid-murid kan? Hanya karena murid-murid satu, dibilang satu, itu bukan berarti tiba-tiba dari 12 saya hanya lihat satu orang. Jadi dengan Bapa dan Anak satu, itu bukan berarti bahwa saya cuma lihat satu. Yang mana adalah Bapa ya Anak. Enggak. Ada Bapa satu sini, ada Anak satu di situ. Beda personality. Okay. Dan orang-orang yang percaya Kristus pun akan menjadi satu dengan Kristus. Dan mereka, walaupun menjadi satu dengan Kristus, mereka enggak Kristus. Mereka punya identitas dan personality masih dikenal. Kamu Petrus, kamu Yakobus, kamu Matius. Kan? Walaupun kamu satu dengan Kristus, tapi kamu Petrus, kamu Yakobus, kamu Yohanes, masih identitasnya dipertahankan dan itu Kristus. Nggak bisa masuk surga, cuma satu semua. Mana God itu, mana anak itu, mana Yakobus itu, mana Abraham itu semua itu. Apakah satu begitu? Bukan. Itu namanya confusion. Semua kita bisa lihat dan recognize personality dan identity masing-masing walaupun semua satu. Kita punya personal identity dijaga dalam kebangkitan. Artinya saya masih saya. Saya kalau mati lalu bangkit, saya nggak menjadi, udah beda kamu. Saya masih saya. Walaupun bahan-bahan yang waktu keluar dari kubur sudah beda bahan tubuhnya. Bahan yang keluar dari kubur beda bahan tubuh dengan yang masuk ke dalam kubur. Tapi saya masih saya. Kamu masih kamu. Yohanes masih Yohanes. Petrus masih Petrus. Walaupun bahan tubuhnya sudah berbeda waktu dibangkitkan. Pekerjaan Bapa yang sangat dahsyat. Roh manusia yang adalah karakter manusia kembali ke God. Nafasnya dalam bentuk karakter. Kan? Jadi manusia itu di bumi ini dengan roh itu dibentuk karakternya. Dan di saat dia mati, karakternya disimpan dan dikembalikan ke tubuh yang dirubah sebagai karakter individual yang sama waktu masuk ke dalam kubur. Yohanes waktu masuk dalam kubur, karakternya disimpan, roh, nafas, Tuhan punya cara ini. Dan waktu dia dibangkitkan, dikembalikan lagi si Yohanes, bukan Petrus. Jadi waktu bangkit, Yohanes nggak menjadi Petrus. Waktu bangkit, dia nggak menjadi Maria. Yang masuk Yohanes, keluar Yohanes. Yang masuk Maria, keluar Maria. Karena itu adalah identitas dan personality yang semua bisa kenal. Bedanya, bahan tubuhnya sudah beda. Semua orang di hari kebangkitan akan memiliki karakternya masing-masing yang dibentuk sebelum Tuhan Yesus datang. Dan Tuhan waktu memanggil orang mati, memberikan kembali nafas kehidupan dan bilang kepada tulang-tulang kering, hidup. Bentuk yang sama keluar, bedanya bebas dari penyakit dan semua cacat. Hidup kembali, memiliki individuality dari khas ke orang itu. Jadi saya bisa kenal itu karena saya kenal orang itu sebagaimana dia adanya waktu saya kenal. Saya nggak kenal, kamu beda kamu bukan kamu. Itu sudah ganti individuality-nya. Saya tahu, ini Yohanes ini, benar. Ini Petrus, benar.
itu individuality-nya, personality-nya tetap dijaga intact walaupun tubuh bahannya sudah rubah. Demikianlah teman-teman akan recognize siapa teman mereka. Nggak ada dalam hukum Bapa dalam alam yang menunjukkan bahwa Bapa memberikan identitas yang sama, yang tubuhnya sama sebelum dia masuk kubur. Artinya tubuhnya keluar beda bahannya, nggak bisa mati lagi, nggak bisa seperti manusia sebelum masuk kubur. Tapi identitas karakternya, personality-nya sama waktu keluar dari kubur. Nggak dirubah di awan-awan. Sebelum masuk kubur, begitulah keluar kubur karakter manusia. Kalau melewati kuburan. Bapa akan memberikan kepada orang-orang yang dibangkitkan tubuh yang menyenangkan dia. Tubuh yang pleasing bagi dia. Jadi yang paling penting apa? Kita punya spirit karakter itu, kalau kita mau diangkat ke awan-awan tanpa harus dirubah lagi, kita harus memiliki roh Bapa yang dalam anak, sehingga kita dibentuk sesuai dengan karakter, siap untuk diangkat di awan-awan waktu Tuhan datang. Tubuhnya dirubah, karakternya dirubah sebelum tutup pintu. Dibangun di atas pasir. Barang siapa percaya perkataan-perkataan ini dan melakukannya, kan dia sama seperti orang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas fondasi batu. Tuhan Yesus. Dan rumah gereja itu nggak akan jatuh, nggak akan dibinasakan oleh doktrin palsu, karena didirikan di atas kebenaran bahwa firman Tuhan lah, firman Kristus bagi anak Bapa lah yang menopang kebenaran dia sehingga dia nggak bisa hilang. Apa kebenaran itu? Engkau adalah Kristus, anak God yang hidup. Dan roh Bapa lah yang ungkapkan kebenaran itu. Dan disitulah ini kata build. Berdasarkan itulah Kristus yang membangun gerejanya. Di mana setan punya tipuan muslihat tidak bisa menjatuhkan gereja Kristus. Yang satu dengan anak dan Bapa nggak bisa disentuh. Sebagaimana Kristus nggak pernah bisa disentuh oleh setan, tubuh Kristus nggak pernah bisa disentuh oleh setan, tubuh Kristus, gereja Kristus, yang mana rohnya Kristus berdiam dalam gerejanya yang adalah tubuh Kristus, pun nggak bisa disentuh setan. Karena dialah tubuh Kristus. Musuh sedang berusaha untuk membuat teori reformasi dalam gereja Advent. Dan reformasi ini ialah untuk reorganisasi, untuk merubah dia punya agama, untuk merubah dia punya fondasi, membangun organisasi baru, dan ini sistem yang bukan dibangun Kristus ini, dibangunnya di atas pasir, dibangunnya di atas bukan Kristus sebagai anak Bapa. Jadi kita bisa lihat bahwa organisasi Seventh-day Adventist sudah menggantikan fondasi mereka dari anak Bapa, batu, ke bukan anak Bapa, pasir, dan akan ditumbangkan. Sementara gereja Kristus nggak akan bisa jatuh, tapi organisasi yang mengaku Advent dengan menggantikan fondasinya jatuh. Babylon is fallen. Kenapa? Karena dia telah merubah mereka punya gods yang bukan gods. My people merubah kemuliaan yang bukan kemuliaan. Mereka telah merubah God mereka. Kita lihat di sini. Kita sekarang nggak bisa melangkah meninggalkan fondasi yang telah dibangun. Dan untuk melangkah tinggalkan fondasi Tuhan Yesus sebagai anak Bapa adalah untuk membuat organisasi baru. Ini namanya kemurtatan daripada kebenaran. Tunggu. Yang membangun organisasi baru siapa? Organisasi Advent. A new organization. Ini dia. Dia bilang di sini kita nggak bisa buat organisasi baru dengan tinggalkan fondasi. Okay. Establish ya. Dia bilang establish. Organisasi baru. Kita lihat Presiden General Conference yang Neil Wilson dulu. Dia bilang tahun 1981. Ada another universal and truly Catholic
organization, organisasi Katolik, dan organisasi Katolik yang lain itu namanya Seventh Day Adventist Church. Ini a new organization, namanya Catholic Organization, dan kita tahu mereka punya fondasi pasir karena mereka bilang bahwa Trinitas, dan itulah organisasinya. Dan Presiden GC bilang kita punya Advent ini adalah truly, sungguh-sungguh organisasi Katolik. Inilah kemurtatan dari kebenaran. Jadi apakah doktrin yang berdiri sebagai tiang iman kita sudah ditinggalkan? Sudah. Sudah reorganisasi, reformasi, gerakan baru? Sudah. Agama sudah dirubah? Sudah. Prinsip yang menopang selama 50 tahun sejak Miss White menulis ini sudah dibilang salah dan dibuang? Sudah. Apakah buku-buku tentang Trinitas sudah ditulis? Sudah. Sistem intellectual philosophy sudah di-establish? Sudah. God, pencipta hari Sabat, disingkirkan? Sudah. Bergantung kepada kuasa manusia? Sudah. Fondasi di atas pasir? Sudah. Apakah tunggu tanggal main di mana akan tumbang 100% karena di atas pasir dibangunnya? Sudah secara spiritual. Dan dikatakan, Tuhan Yesus bilang, saya sudah bilang loh sebelum terjadi, supaya waktu terjadi kamu bisa percaya. Sudah terjadi. Firman Tuhan benar karena sudah dinubuatkan, dan yang dinubuatkan sedang terjadi. Diberkatilah mereka yang membaca, yang mendengar firman nubuatan yang sedang digenapi ini, dan mempertahankan, memelihara apa yang tertulis di dalamnya. Sehingga waktu terjadi, kita siap untuk menghadapinya karena kita mengantisipasinya, karena kita lihat ini sudah dinubuatkan, dan waktu digenapi, kita melangkah untuk menurut, karena kita antisipasi. Karena apa? Karena firman nubuatan sedang digenapi. Kita memiliki a more sure word of prophecy. Whereunto ye do well that ye take heed. Kita sudah tahu bahwa kemurtatan ini terjadi karena mereka tidak take heed warning yang Tuhan telah berikan kepada mereka, sehingga mereka hanyut dalam tipuan ini karena mereka tidak take heed a more sure word of prophecy. Sampai di sini kita punya seri daripada the Alpha and Omega of Deadly Heresies in Adventism. Tuhan Yesus sudah mendatang. Bersiap-siap, siaga, karena sedikit lagi pintu akan tertutup.